Halo semuanya, balik lagi bersama Dwita, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Sekarang, Dwita mau membuat video mengenai mata kuliah jaringan komputer, yaitu penjelasan mengenai Internet Protocol version 6. Teman-teman, jika mau tahu mengenai Internet Protocol version 6, jangan kemana-mana ya, tonton video Dwita sampai habis. Baik, di sini saya akan menjelaskan Internet Protocol version 6. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nikade Dwita Sriwahyuni, NIM 1915091012, kelas SI2B, Prodi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, yang pertama, sebelum menjelajah mengenai pengertian dari Internet Protocol version 6 dan bagaimana bisa sepenuhnya yang Internet Protocol version 4 mulai dicampakkan, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa itu IP address agar tidak sampai salah persepsi. Baik, IP address adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai dengan 128 bit yang digunakan alamat identifikasi untuk setiap komputer host di internet. Masing-masing panjang IP address mempengaruhi jenis pemakaian IP versi yang digunakan. Apabila panjang IP address hanya sebatas 32 bit, maka IP version yang digunakan adalah IP version 4. Namun, jika IP address mencapai 128 bit, maka yang bisa menguraikan IP address hanya IP version 6. Apa itu IP version 6? Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu Anda ketahui mengenai Internet Protocol version 6. Yang pertama adalah pengertian dari Internet Protocol version 6. Adalah akronim dari Internet Protocol version 6, sebuah protokol internet baru yang menggulung sampai habis generasi Internet Protocol version 4 yang dikembangkan oleh Engineering Task Force atau IETF. Jenis baru Internet Protocol ini diciptakan karena ruang alamat Internet Protocol version 4 yang serba terbatas dan hanya mentok di 32 bit. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan Internet Protocol version 6 semakin masif. Bahkan, data statistik penggunaan Internet Protocol version 6 juga meningkat setiap tahunnya. Bila diamati, Internet Protocol version 4 memang kurang melakukan pengalaman dan routing yang perangkat di dalam jaringan terbatas TCP atau IP. Untuk struktur pembangunannya, Internet Protocol version 6 sangat berbeda dengan Internet Protocol version 4. Seperti yang disampaikan di atas, dalam 4 blok yang masing-masing berisikan 8 bit, sementara itu untuk Internet Protocol version 6 mempunyai struktur pengalamatan sebanyak 128 bits, tersusun dari 8 blok, masing-masing blok diisi oleh sebanyak 16 bits. Tidak hanya strukturnya saja yang berbeda, mekanisme kerjanya pun berbeda. Untuk Internet Protocol version 6 dikenal istilah Internet Protocol version 6 Auto Configuration yang terdiri dari dua metode, stateless mechanisms dan stateful mechanisms. Kita lanjutkan ke perubahan dari Internet Protocol version 4 ke Internet Protocol version 6. Perubahan yang pertama yaitu kapasitas perluasan alamat.
Kapasitas perluasan alamat Internet Protocol version 6 meningkat. Ukuran dan jumlah alamat yang mampu didukung oleh Internet Protocol version 4 dari 32 bit menjadi 128 bit. Peningkatan kapasitas alamat ini digunakan untuk mendukung peningkatan hierarki atau kelompok pengalamatan. Peningkatan jumlah atau kapasitas alamat yang dapat dialokasikan dan diberikan pada node dan mempermudah konfigurasi alamat pada node sehingga dapat dilakukan secara otomatis. Peningkatan skalabilitas juga dilakukan pada routing multicast dengan meningkatkan cakupan dan jumlah pada alamat multicast. Internet Protocol version 6 ini selain meningkatkan jumlah kapasitas alamat yang dapat dialokasikan pada mode, juga mengenalkan jenis atau tipe alamat baru, yaitu alamat anycast. Tipe alamat anycast ini didefinisikan dan digunakan untuk mengirimkan paket ke salah satu dari kumpulan node. Yang kedua, penyederhanaan format header. Beberapa kolom pada header Internet Protocol version 4 telah dihilangkan atau dapat dibuat sebagai header pilihan. Hal ini digunakan untuk mengurangi biaya pemrosesan. Hal-hal yang umum pada penanganan paket Internet Protocol version 6 dan membatasi biaya bandwidth pada header Internet Protocol version 6. Dengan demikian, pemrosesan header pada paket Internet Protocol version 6 dapat dilakukan secara efisien. Yang ketiga, Option and Extensions Header. Option and Extension Header, perubahan yang terjadi pada header-header IP, yaitu dengan adanya pengkodean header option atau pilihan pada IP dimasukkan agar lebih efisien dalam penerusan paket atau paket forwarding. Agar tidak terlalu ketat dalam pembatasannya panjang header pilihan yang dapat dalam paket Internet Protocol version 6 dan sangat fleksibel atau dimungkinkan untuk mengenalkan header pilihan baru pada masa akan datang. Yang keempat, kemampuan pelabelan aliran paket. Kemampuan atau fitur baru ditambahkan pada Internet Protocol version 6. Ini adalah memungkinkan pelabelan paket atau pengklasifikasian paket yang meminta penanganan khusus seperti kualitas mutu layanan tertentu atau real time. Yang terakhir, autentifikasi dan kemampuan. Autentifikasi dan kemampuan, privasi kemampuan tambahan untuk mendukung autentifikasi, integritas data dan data penting juga dispesifikasikan dalam alamat Internet Protocol version 6. Perubahan terbesar pada Internet Protocol version 6 adalah perluasan IP address dari 32 bit pada Internet Protocol version 4 menjadi 128 bit. 128 bit ini adalah ruang address yang kontinu dengan menghilangkan konsep kelas. Selain itu, juga dilakukan perubahan pada cara penulisan IP address. Jika pada IP version 4, 32 bit dibagi menjadi masing-masing 8 bit yang dipisah dengan tanda titik dan dituliskan dengan angka desimal, maka pada Internet Protocol version 6, 128 bit tersebut dipisah menjadi masing-masing 16 bit yang tiap bagian dipisahkan dengan tanda titik 2 dan dituliskan dengan heksadesimal. Selain itu, diperkenalkan pula struktur bertingkat agar pengelolaan routing menjadi mudah. Pada CIDR, Classes Interdomain Routing,
Tabel routing diperkecil dengan menggabungkan jadi satu informasi routing dari sebuah organisasi. Kelebihan dan kekurangan Internet Protocol version 6. Kelebihan: ruang alamat 128 bit. Yang kedua, pengalamatan multicast, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Yang ketiga, stateless address auto configuration atau SLAAC, Internet Protocol version 6 dapat membuat alamat sendiri tanpa bantuan DHCP version 6. Yang keempat, keamanan lebih bagus dengan adanya default security IPsec. Yang kelima, pengiriman paket lebih sederhana dan efisien. Yang keenam, dukungan mobilitas dengan adanya Mobile Internet Protocol version 6. Kekurangan dari Internet Protocol version 6. Yang pertama, operasi Internet Protocol version 6 membutuhkan perubahan perangkat keras atau lunak baru yang mendukungnya. Yang kedua, harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap mengoperasikan jaringan Internet Protocol version 4. Sebab masih banyak layanan Internet Protocol version 6 yang berjalan di atas Internet Protocol version 4. Fitur Internet Protocol version 6. Fitur-fitur yang terdapat pada Internet Protocol version 6 yaitu Geographic Assignment of Address, Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers atau ICANN, memberikan address dengan beberapa strategi, yaitu berdasarkan region, misalnya benua, kemudian ISP sampai customer. Yang kedua, IPsec lebih aman daripada Internet Protocol version 4. Yang ketiga, Launch Address Page, Internet Protocol version 6 menggunakan 4 kali lebih banyak bit dibandingkan Internet Protocol version 4 untuk pengalamatannya. Yang keempat, no need for need and page. Setiap sistem memiliki alamat Internet Protocol version 6 yang unik dan dapat melalui internet tanpa menggunakan need. Yang kelima, header improvement. Header Internet Protocol version 6 telah disederhanakan dengan memindahkan semua informasi yang tidak perlu. Yang kelima, built-in quality of service. Sudah natif sehingga lebih mudah untuk memberikan garansi transfer data. Yang ketujuh, no broadcast. Internet Protocol version 6 tidak mendukung broadcast, tapi menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Yang kedelapan, efficient route summarization, lebih efisien dibandingkan dengan Internet Protocol version 4 karena sudah disubdivide oleh region. Stateless and stateful address configuration untuk addressing bisa dari DHCP atau host sendiri menggunakan MAC address. Yang kedua, pengalamatan Internet Protocol version 6. Dalam Internet Protocol version 6, alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok
berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh Internet Protocol version 6 juga sering disebut dengan colon hexadecimal format. Berbeda dengan Internet Protocol version 4 yang menggunakan dotted decimal format. (128 bit) address terdiri dari dua bagian, yaitu prefix dan host. Format prefix dalam Internet Protocol version 4 sebuah alamat dalam notasi dotted decimal format dapat dipresentasikan dengan menggunakan angka prefix yang merujuk kepada subnet max. Internet Protocol version 6 juga memiliki angka prefix, tetapi tidak digunakan untuk subnet max karena memang Internet Protocol version 6 tidak mendukung subnet max. Prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai-nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah root atau subnet identifier. Pada sebuah IP address Internet Protocol version 6, 64 bit pertama disebut prefix. Prefix, network, dan subnet address, karena address dialokasikan berdasarkan lokasi fisik. Prefix termasuk informasi routing global. 64 bit pertama sering disebut sebagai global routing prefix. 64 bit kedua disebut interface ID. Address unik yang di-assign ke interface. Note, address di-assign ke interface atau network connection bukan ke host. Secara teknis, interface ID bukan host address. Yang ketiga, kita akan membahas format penulisan Internet Protocol version 6. Internet Protocol version 6 merupakan kelanjutan dari Internet Protocol version 4 yang memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Jumlah IP yang tersedia di Internet Protocol version 4 yaitu 2.32 sama dengan 429.496.729 host. Jumlah IP yang tersedia di Internet Protocol version 6 yaitu 2.128 sama dengan 3.4028237 dikali 10.38 host. Ini adalah contoh format penulisan dari Internet Protocol version 6. Internet Protocol version 6 ditulis bukan dalam desimal, tapi di dalam heksadesimal. Heksadesimal itu adalah 0 sampai 9, lalu A sampai F, terbagi atas 8 hexstat, dan masing-masing hexstat dipisah oleh titik 2 atau kolon. Bisa dilihat pada gambar, dijelaskan. Hexstat, titik 2 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 hexstat. Satu hexstat sama dengan 16 bit dan ada 8 hexstat, jadi totalnya 128 bit. Jadi, jika
Kalau ingin menulis 2001, tinggal kita ubah, yaitu 2 sama dengan 0010, 0 sama dengan 000, 0 sama dengan 000, 1 sama dengan 0001. Maka 2001 sama dengan 0010, 0000, 0001. Penyederhanaan Internet Protocol version 6. Yang pertama, angka 000 dapat disingkat menjadi 0 saja. Contohnya, 0000.123.2 ABCD.2 FFF.2 1111.2 ABFF sama dengan 0.1234.2 ABCD.2 FFF.2 1111.2 ABFF. Yang kedua, angka 0 di awal tiap hexstate bisa dihilangkan. Contohnya, 0011.2, 0101.2, 0000.2, 0101.2, 0FFF.2 1234.2 10F0.2 111. Jika disederhanakan, ya hasilnya 11.21.20.2101.2 FFF.2 1234.2 10F0.2 111. Yang ketiga, deretan 0000, 0000 yang berjejer dapat digabung menjadi 2.2, namun hanya boleh dipakai sekali saja. Misalnya, 1234.2 0000.2 disederhanakan menjadi 1234 dengan 2.2. Kita lanjutkan ke pengklasifikasian dan kategori dari Internet Protocol version 6. Pengklasifikasian dari Internet Protocol version 6 dapat dibagi menjadi 3, yaitu unicast address, one-to-one, multicast, one-to-many, dan anycast address. Yang pertama, unicast address one-to-one. Digunakan untuk komunikasi satu lawan satu dengan menunjuk satu host. Pada unicast ini terdiri dari yang pertama, global. Address yang digunakan misalnya untuk address provider atau address geografis. Yang kedua, link local address adalah address yang dipakai di dalam satu link saja. Yang dimaksud link di sini adalah jaringan lokal yang saling tersambung pada satu level. Address ini dibuat secara otomatis oleh host yang belum mendapatkan address global. Terdiri dari 10 plus N bit prefix yang dimulai dengan FI80 dan violet sepanjang 118 sampai N bit yang menunjukkan nomor host. Link local address digunakan pada pemberian IP address secara otomatis.
Yang ketiga, site lokal. Site lokal adalah address yang setara dengan private address, yang dipakai terbatas di dalam site saja. Address ini dapat diberikan bebas asal untuk di dalam site tersebut, namun tidak bisa mengirimkan paket dengan tujuan alamat di luar dari site tersebut. Yang keempat ada compatible. Baik, kita lanjutkan ke multicast atau one-to-many. Multicast atau one-to-many yang digunakan untuk komunikasi satu lawan banyak dengan menunjuk host dari grup multicast address ini pada Internet Protocol version 4 didefinisikan sebagai kelas D, sedangkan pada Internet Protocol version 6, ruang yang 8 bit pertamanya dimulai dengan FF disediakan untuk multicast address. Ruang ini kemudian dibagi-bagi lagi untuk menentukan ring berlakunya. Kemudian, broadcast address pada Internet Protocol version 4 yang address bagian hostnya didefinisikan sebagai 1 pada Internet Protocol version 6 sudah termasuk di dalam multicast address ini. Broadcast address untuk komunikasi dalam segmen yang sama yang dipisahkan oleh gateway, sama halnya dengan multicast address dipilah berdasarkan ring tujuan. Yang terakhir ada anycast address. Anycast address yaitu yang menunjuk host dari grup, tetapi paket yang dikirim hanya pada satu host saja. Pada address jenis ini, sebuah address diberikan pada beberapa host untuk mendefinisikan kumpulan node jika ada paket yang dikirim ke address ini. Maka, router akan mengirim paket tersebut ke host terdekat yang memiliki anycast address sama. Dengan kata lain, pemilik paket menyerahkan pada router tujuan yang paling cocok bagi pengiriman paket tersebut. Pemakaian anycast address ini misalnya terhadap beberapa server yang memberikan layanan seperti DNS atau Domain Name Server. Dengan memberikan anycast address yang sama pada server-server tersebut, jika ada paket yang dikirim oleh klien ke address ini, maka router akan memilih server yang terdekat dan mengirimkan paket tersebut ke server tersebut, sehingga beban terhadap server dapat terdistribusi secara merata. Bagi anycast address ini tidak disediakan ruang khusus. Jika terdapat beberapa host diberikan sebuah address yang sama, maka address tersebut dianggap sebagai anycast address. Selanjutnya yaitu kelas pada Internet Protocol version 6. Ada beberapa kelas Internet Protocol version 6 yang penting, yaitu yang pertama, Agreeable Global Unicast Address. Termasuk di dalamnya adalah alamat Internet Protocol version 6 dengan bit awal 001. Yang kedua, Link Local Unicast Addresses. Termasuk di dalamnya adalah alamat Internet Protocol version 6 dengan bit awal 111 1110 10. Yang ketiga,
Site Local Unicast Addresses. Termasuk di dalamnya adalah alamat internet protokol version 6 dengan bit awal 11101111. Yang keempat, multicast addresses. Termasuk di dalamnya adalah alamat internet protokol version 6 dengan bit awal 11111111. Alamat dan host Internet Protocol version 6. Alamat Internet Protocol version 6 terdiri dari 8 pengelompokan. 3 pengelompokan angka pertama atau 48 bit pertama dalam contoh di atas, yaitu 2001.db8.2 ABCD masuk ke dalam alamat jaringan. Pengelompokan angka keempat, bit ke-49 hingga ke-64, seperti contoh di atas, 0012 yang sudah disederhanakan menjadi 12 masuk ke dalam alamat subnet. 4 pengelompokan angka terakhir atau 64 bit terakhir dalam contoh di atas 0000.2 0000.2 masuk ke dalam alamat host. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat perangkat yang unik. Namun, bagian alamat jaringan dan alamat subnet terdiri dari alamat Internet Protocol version 6 adalah sama untuk setiap perangkat di jaringan. Jadi, 4 pengelompokan angka pertama di setiap alamat Internet Protocol version 6 tetap konstan, dan 4 pengelompokan angka berbeda-beda untuk setiap perangkat. Anda dapat menyederhanakan daftar perangkat Anda dengan mengganti prefix late sebagai ganti bagian alamat perangkat dari alamat Internet Protocol version 6. Prefix late menentukan rentang perangkat. Ini dinyatakan sebagai slash atau garis miring, diikuti oleh bilangan bulat antara 1 hingga 128. Misalnya, panjang awalan dari slash 64 atau garis miring 64 ditentukan seperti ini. 2001.2 db8.2 abcd.0012.2.2/64. Hal ini memberitahu sistem untuk membagi jaringan menjadi 64 subnetwork. Setiap subnetwork berisi 1/64 perangkat di jaringan. Tabel 1 menunjukkan rentang jaringan yang dihasilkan untuk awalan panjang alamat Internet Protocol version 6. Materi terakhir dari penjelasan mengenai Internet Protocol version 6 ini adalah mengenai broadcast. Pada Internet version 6, seperti yang sudah dijelaskan, pada saat kelebihan dan kekurangan dari Internet Protocol version 6 yang sudah saya jelaskan di depan, sudah membahas bahwa
Internet Protocol version 6 ini tidak mendukung atau menerapkan pengalamatan broadcast. Internet Protocol version 6 tidak mendukung broadcast, tetapi menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Multicast address ini pada Internet Protocol version 4 didefinisikan sebagai kelas D, sedangkan pada Internet Protocol version 6, ruang yang 8 bit pertamanya dimulai dengan FF disediakan untuk multicast address. Ruang ini kemudian dibagi-bagi lagi untuk menentukan ring berikutnya. Kemudian, block cache address pada Internet Protocol version 4 yang address bagian hostnya didefinisikan sebagai 1 pada Internet Protocol version 6 sudah termasuk di dalam multicast address ini. Block cache address untuk komunikasi dalam segmen yang sama yang dipisahkan oleh gateway, sama halnya dengan multicast address, dipilah berdasarkan ring tujuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peran tradisional dari broadcast digabung dengan multicast addressing ke ALNUD. Link lokal multicast group FF02.2.21. Namun, penggunaan grup ALNUD tidak dianjurkan dan sebagian besar protokol Internet Protocol version 6 menggunakan grup multicast link lokal, khususnya untuk menghindari gangguan setiap antarmuka dan jaringan. Jadi, kesimpulan di sini adalah broadcast pada Internet Protocol version 6 ini tidak diterapkan, tetapi di Internet Protocol version 6 ini menggunakan multicast addressing untuk berhubungan dengan beberapa host pada sebuah sistem jaringan. Baik, saya akan menyimpulkan penjelasan mengenai Internet Protocol version 6 ini. Internet Protocol version 4 yang merupakan pondasi dari Internet telah hampir mendekati batas akhir dari kemampuannya, dan Internet Protocol version 6 yang merupakan protokol baru telah dirancang untuk dapat menggantikan fungsi Internet Protocol version 4. Motivasi utama untuk mengganti Internet Protocol version 4 adalah karena keterbatasan dari panjang address-nya hanya 32 bit saja, serta tidak mampu mendukung kebutuhan akan komunikasi yang aman, routing yang fleksibel, maupun pengaturan lalu lintas data. Keunggulan Internet Protocol version 6 dibandingkan dengan Internet Protocol version 4 di antaranya yaitu setting otomatis, stateless, dan stateful. Kemudian, dasar migrasi atau perubahan dari Internet Protocol version 4 ke Internet Protocol version 6 di antaranya kapasitas, perluasan alamat, penyederhanaan format header, option dan extension header, kemampuan pelabelan aliran paket, serta autentifikasi dan kemampuan privasi. Untuk mengatasi kendala perbedaan antara Internet Protocol version 4 dan Internet Protocol version 6, serta menjamin terselenggaranya komunikasi antara pengguna Internet Protocol version 4 dan pengguna Internet Protocol version 6, maka dibuat suatu metode host dual stack serta network tunneling pada hardware jaringan, misalnya router dan server. Baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai Internet Protocol version 6.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you in the next video.